Regis yang sedang menunggu putrinya kembali dari istana menghela nafas pelan. Dia masih teringat kata-kata Jubilian yang ingin melindunginya. Setelah mendengar itu, dia tidak lagi sanggup mati seperti rencananya. Putrinya membangkitkan keinginan untuk hidup yang selama ini dia tekan. Regis selalu tersenyum. Untuk mencegah mimpi buruk itu menjadi kenyataan, dia membutuhkan lebih banyak persiapan daripada yang dia perkirakan. Masalahnya adalah, aku masih belum bisa melepaskan diri dari kendali kaisar. Regis menghela nafas lagi dan mengeluarkan belati dari sakunya. Aku harus memberikan ini kepada Jubilian. Meskipun itu adalah benda yang diidam-idamkan semua orang, dia tidak punya keberanian untuk memberikannya kepada Jubilian. Dia takut jika dia melakukannya, Jubilian mungkin akan membuat pilihan ekstrim seperti yang dia lihat dalam mimpi buruk. Regis menggelengkan kepalanya. Tidak, anak itu telah berubah dari mimpi itu. Dia akan baik-baik saja. Kau akan memberikannya kepada putrimu. Tiba-tiba, telepati Fafnir terdengar di benaknya. Regis mengerutkan kening dan waspada. Jangan ikut campur. Kau terlalu kejam. Aku memberimu pedang pelindung yang berharga, tapi kau bahkan tidak berterima kasih. Padahal itu milik putrimu. Tanpa mengucapkan kata-kata itu, Fafnir tersenyum dengan santai dan berkata, kau tidak perlu meragukan kemampuan pedang itu. Kemudian Fafnir menyipitkan pupil matanya dan tersenyum nakal. Karena itu adalah pedang yang diciptakan oleh Kirke, dewa pencipta sihir, untuk melindungi pendetanya. Apa katamu? Menambah jumlah pengawal? Beatrice menatap Max dengan tidak percaya. Dan Max hanya mengangguk. Ya, Victor saja tidak akan cukup kan? Victor langsung menatap Max dengan wajah kesal. Itu terlalu berlebihan. Saya ini orang yang terampil yang bisa menggantikan 10 orang. Alis Maximilian sedikit berkedut mendengar protes itu. Orang sepertimu itu ada banyak. Apa? Tapi paling tidak saya lebih baik dari Mikhail. Nama itu membuat Max menyipit. Mikhail. Belakangan ini dia memang aneh. Sejak menjadi kapten pengawal, aura mengerikan terasa di sekelilingnya. Dan kemampuan individunya juga terlihat meningkat dari sebelumnya. Kau pikir kemampuan yang kau lihat waktu turnamen berburu itu kemampuan aslinya? Ketika Victor terdiam, Max menambahkan dengan dingin. Itu sebabnya aku akan menambah pengawal, karena aku tidak cukup percaya padamu. Wajah Victor mengeras lalu dia keluar ruangan tanpa sepatah kata pun. Apa-apaan? Padahal dia selalu bilang akan ada kapanpun aku membutuhkannya. Pikir Beatrice sambil menatap kepergian Victor dengan kecewa. Lalu dia menoleh marah pada Max. Siapa bilang aku butuh pengawal tambahan? Victor saja sudah cukup. Max mengerutkan kening, menatap Beatrice lalu menghela nafas. Jubilian sudah menceritakan semuanya padaku. Mendengar itu ada sedikit rasa dikhianati, tapi dia juga segera meredam perasaannya. Dia pasti khawatir padaku. Max menepuk bahunya dengan pelan. Jangan khawatir, aku akan memilih prajurit terbaik untuk menjagamu. Siapa bilang aku takut? Aku cuma... Melihat Beatrice yang tidak bisa melanjutkan kata-katanya dan menundukkan pandangannya, Max membuka mulutnya. Aku akan pergi sekarang. Begitu Max meninggalkan ruangan, Beatrice melompat ke tempat tidur. Tubuhnya terasa lemas. Dia benar. Tanpa pengawal, aku bahkan tidak bisa melindungi diri sendiri. Dia menatap tangannya. Andai saja aku bisa menggunakan sihir. Suara dari masa lalu kembali bergema di kepalanya. Sosok misterius yang mengaku sebagai leluhurnya. Katanya, sihir adalah bentuk nyata dari kekuatan mental. Jika kamu tidak bisa menggunakannya, berarti memang ada masalah dengan pikiranmu. Mungkin karena orang tua aku, ayah yang hanya memanfaatkannya, dan ibu yang berusaha mengendalikannya. Setiap kali mengingat keduanya, Beatrice diliputi dorongan untuk menghilang saja. Namun setelah mengenal Jubilian, semuanya berubah. Dia seperti penyelamatku, bukan hanya karena dia juga seorang penyihir, tapi karena saat bersamanya, aku tidak merasa sendirian. Namun, Beatrice segera memasang ekspresi muram.
Ia teringat peringatan dari leluhurnya yang menyuruhnya untuk menjauhi Jubelian. Berbeda dari Jubelian yang bisa meniadakan sihir tanpa sadar, Beatrice sendiri tidak bisa mengeluarkan sihir sama sekali. Berharap bisa mendapatkan nasihat, Beatrice memanggil leluhurnya itu. "Leluhur, apakah Anda mendengarku?" Namun tidak ada jawaban. Jadi aku harus mencari jawabannya sendiri. Ketika Beatrice diliputi oleh keputusasaan, suara keras yang dia dengar saat kecil terngiang-ngiang di telinganya. "Apa kau tidak tahu bahwa jika kau melakukan kesalahan, itu akan menghancurkan masa depan ibumu?" Jadi dia berusaha keras karena dia tidak ingin menjadi anak yang tidak berguna. Tetapi sekarang dia merasa sama tidak bergunanya seperti dulu. Aku merasa tertekan. Saat itu, "Yang Mulia, apakah Anda ada di dalam?" Mendengar suara Victor dari luar pintu, Beatrice bangkit dan memeriksa penampilannya di cermin. Benar, tidak mungkin dia melanggar janji. Dia membuka pintu, tapi wajah Victor tampak lebih murung dari biasanya. "Ada apa?" "Maafkan saya, tadi saya kehilangan kesabaran dan pergi begitu saja." Mendengar itu, Beatrice tertawa terbahak-bahak. "Kau tahu betapa kurang ajarnya kau saat itu?" Saat itu, wajah kakakku benar-benar lucu. Wajah Victor kemudian memerah lalu dia menghela nafas. "Jangan menggoda saya khawatir akan dipecat." "Jika kakakku memecatmu, bukankah kau bisa menjadi kesatria pribadiku?" Wajah Victor terlihat mengeras. Aku salah bicara. Ada perbedaan besar antara kesatria pengawal putra mahkota dan kesatria putri tidak berguna sepertiku. Saat Beatrice menundukkan kepalanya dengan sedih, seorang kesatria yang melindungi Yang Mulia Putri seorang diri juga sangat hebat. Saya merasa kuat karena ada tempat untuk bergantung. Mendengar kata-kata yang keluar dengan suara cerah itu, Beatrice menatap Victor dengan mata tidak percaya. Lalu dia tersenyum lebar. Victor kemudian menatapnya dengan mata serius dan berkata, "Meskipun saya bukan pendekar pedang terkuat, saya pasti akan melindungi Yang Mulia Putri." Mendengar itu, pipi Beatrice merona. Tentu saja, bukankah itu yang kau janjikan?" "Iya benar." Setelah tersenyum canggung sebentar, Victor menundukkan kepalanya. "Kalau begitu, saya akan melanjutkan tugas pengawalan hari ini dengan giat Yang Mulia Putri." Meskipun ingin tertawa, Beatrice berusaha mengendalikan ekspresinya dan berkata dengan tenang, "Baik, lakukanlah." Regis menghadapi wujud Tirion Fafnir yang muncul di hadapannya. "Apa sebenarnya niatmu?" "Ngomong-ngomong, ini mengingatkanku pada masa lalu. Hari ketika kau membantuku melepaskan diri dari ikatan menjijikan itu, walau hanya setengahnya." Aura membunuh samar-samar terpancar dari mata naga yang tersenyum dengan pupil mata yang menyipit. "Kalau bukan karena kau, aku masih membusuk di gua itu tanpa tahu dunia luar." Energi merah kehitaman perlahan berputar, menciptakan arus yang tidak menyenangkan. Tapi tetap saja, hanya separuh kebebasan. Membosankan. Jadi, ayo kita bermain. Udara di ruangan itu berangsur-angsur menjadi kasar, dan kepadatan aura membunuh semakin pekat. Regis menggenggam erat liontin di sakunya dan berkata, "Coba saja kalau kau bisa." Mendengar kata-kata yang keluar dengan penuh percaya diri itu, ekspresi Fafnir menjadi dingin. "Kurang ajar, kau menjadi sombong hanya karena kau pemilik benda suci." Saat itu, sihir yang terwujud menyerbu ke arah Regis. Regis mengangkat pedang pelindung untuk menangkis serangan Fafnir. Pedang pelindung itu aktif dan memantulkan semua serangan balik ke arah Fafnir. Fafnir tertawa miring. "Kau ingin tahu apa tujuanku? Baiklah, tapi hanya kalau kau bisa menahan semua ini." Puluhan lingkaran sihir muncul mengelilinginya, memancarkan cahaya yang menakutkan. Regis memusatkan seluruh energi tubuhnya ke pedangnya. "Aku harus menangkis semuanya." Namun tiba-tiba pintu yang seharusnya terkunci itu terbuka. Regis menoleh dan berteriak, "Tidak! Jubelian!" Melihat Derek yang menyambutku begitu aku sampai di rumah, aku menyebut nama orang yang paling ingin kulihat sekarang. "Di mana ayah?" "Beliau ada di kamarnya." Segera setelah mendengar kata-kata Derek, aku menuju kamar ayah. Ya, sekarang aku akan langsung bertanya kepada ayah apapun yang membuatku penasaran. Aku tidak boleh ragu. Meskipun aku bersemangat,
Aku berdiri di depan pintu dengan sangat tegang. Aku menarik napas dalam-dalam dan meletakkan tangan di gagang pintu. Tiba-tiba terdengar suara keras dari dalam. Aku mencoba membuka pintu itu, tapi terkunci. Tepat ketika aku menariknya lagi dengan harapan pintu akan terbuka, pintu itu terbuka. Namun kegembiraanku hanya sesaat. Aku membelalakan mata melihat pemandangan di depanku. Banyak bola api yang melayang-layang di sekitar hantu yang mirip Max yang pernah kulihat dulu. Dan hanya ada satu kata yang aku tahu untuk menjelaskan fenomena ini. Jangan-jangan itu sihir. Tepat ketika aku tanpa sadar melangkah maju dengan linglung, ayah berlari ke arahku dan langsung memelukku. Setelah berada di pelukannya, aku mulai memahami situasinya. Hantu itu bermaksud menyerang ayah. Seolah dugaanku benar, bola-bola api itu terlihat terbang perlahan ke arah kami seperti dalam gerakan lambat. Saat melihat sosok ayah yang memelukku dengan ekspresi tegang, aku mengepalkan tangan erat-erat. Aku tidak ingin lagi melihat ayah mencoba mengorbankan nyawanya untukku. Aku ingin melindungimu, ayah. Tepat pada saat aku sangat menginginkannya, cahaya perak terang mulai menyelimuti ayah dan diriku. Aku mengulurkan tangan ke arah cahaya itu. Kumohon, lindungi kami. Sesuai dengan keinginanku, cahaya itu berubah menjadi bentuk perisai dan menelan semua bola api itu. Kemudian, hantu itu menatapku dengan mata kosong lalu membuka mulutnya. Dewi Kirke. Aura lembut berwarna perak yang melingkupi gadis itu membuat Fafnir tertegun. Energi itu begitu mirip dengan seseorang yang telah lama dia rindukan. Kirke. Dia menatap Jubelian dengan harapan tipis, namun segera menyadari kenyataan. Dia sempat berharap mungkin Kirke telah merasuki tubuh Jubelian dan menjadi seorang pendeta. Akan tetapi, Jubelian sangat berbeda dengan Kirke, majikannya dulu. Siapa kamu sebenarnya? Jika itu dia tidak akan menatapku dengan mata penuh permusuhan seperti itu. Ketika Jubelian bertanya padanya dengan nada curiga, Fafnir hanya tersenyum licik dan mulai menggoda. Coba tebak, jika benar, aku akan memberimu hadiah. Bagaimana? Namun begitu dia merasakan gelombang kekuatan magis yang mengepul di sekitar gadis itu, dia menyadari kekuatan ini termasuk yang terkuat di antara para pendeta Kirke sepanjang sejarah. Meski begitu, Jubelian tidak melancarkan serangan. Fafnir menebak alasannya dan bertanya, jangan-jangan kamu tidak tahu cara menyerang? Tidak begitu, aku akan menyerang kalau kau berbuat macam-macam. Melihatnya seperti itu, rasa amarah dan waspada dalam diri Fafnir perlahan mereda. Dia merasa kasihan pada keturunannya yang terlibat dengan gadis sepolos ini. Fafnir bergumam pelan, tanyakan saja identitasku pada ayahmu. Fafnir yang telah kehilangan semangat bertarung, diam-diam kembali ke tempat terlarang. Nama Fafnir membuat Jubelian membeku. Dia tahu nama itu, seekor naga jahat yang pernah berusaha menghancurkan kekaisaran. Sosok yang keberadaannya bahkan dianggap legenda. Dalam cerita novel yang dia ingat, Fafnir pernah mendekati Beatrice dan membuat gadis itu dipenuhi kebencian pada keluarganya dan dunia. Hingga akhirnya dia berencana menghancurkan kekaisaran. Jubelian mulai curiga bahwa kali ini pun tujuan Fafnir tidak jauh berbeda. Dia menatap ayahnya dan menyadari sesuatu. Sang ayah tampak tidak terkejut sedikit pun ketika dia menggunakan sihir. Itu berarti ayahnya sudah tahu bahwa putrinya memiliki kekuatan sihir. Aku mencoba merangkai banyak pertanyaan, tetapi akhirnya berhenti. Aku sadar bahwa tidak ada gunanya memikirkannya sendiri tanpa bertanya langsung kepada orang yang bersangkutan. Ayah, tadi saat aku hendak bertanya lebih dulu tentang Fafnir, kamarnya kotor. Ayo kita pindah tempat dulu. Baru saat itu aku menyadari bahwa kamar ayah telah menjadi berantakan. Fafnir kembali ke wujud aslinya dan mendesah berat. Pendeta Kirke kali ini memang lemah, namun tetap berharga untuk rencananya. Dia memutuskan untuk mengamati Jubelian lebih jauh. Pandangannya lalu beralih pada Beatrice yang mencoba mengajaknya berbicara. Putri mahkota sepertinya tidak ada harapan. Fafnir yang tanpa perasaan mengamati Beatrice perlahan menutup matanya. Haruskah aku memanfaatkan Putri Regis dan keturunanku yang lain? Atau haruskah aku mencari orang lain?
Dia kemudian beralih memantau permaisuri yang diam-diam memerintahkan bawahannya untuk mencari racun yang tidak berwarna dan tak berasa. Fafnir tersenyum menyeringai lalu memasang ekspresi dingin. Hal seperti ini tidak akan berguna untuk rencanaku. Fafnir menjentikan jarinya. Dia memantau kaisar yang tengah berbincang dengan Mikhail. Kesatria itu memperingatkan kaisar soal aliansi antara putra mahkota dan keluarga Floyen. Namun kaisar menolak mencurigai Duk Floyen. Fafnir tertawa saat mendengarkan percakapan keduanya. Kesayangan dewa perang ya. Orang yang memiliki pedang gila itu cukup menarik. Meskipun dia meremehkan dewa perang, dia tahu betul seberapa besar kekuatan yang bisa dikeluarkan oleh manusia pilihannya. Mungkin dia akan sekuat Regis. Mungkin dia juga akan berguna untuk rencanaku.